Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujib ad-da'wat al-qail fi mahkamil ayatil bayinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنتلك بها العصوب وتلين بها الصؤوب على آله وصحبه ومن إليهم منسوب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Rasa syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Allah yang maha agung, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sayangnya tidak ada tepinya. Begitu sayang kepada hambanya. Satu-satunya sayangnya kepada hambanya. Di saat ini kita dikumpulkan di dalam musalla Al-Mustafa. Semoga kita punya hubungan kepada Allah kuat. Sehubungan kita kepada Nabi Muhammad Al-Mustafa kuat. Dan kita saling mencintai karena Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat seiring salam kita haturkan kepada baginda afdalus salatu wassalam, yang Allah berselawat buatnya dan menyeru kepada kita sekalian sebagai orang yang beriman. Sesungguhnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu meneladani Nabi Muhammad, membasahi lisannya berselawat kepada Nabi Muhammad hingga berjumpa kepadanya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan, guru kita bersama Al-Kiai Fahruddin Qamaruddin. Maaf Kiai, mudah-mudahan Kiai kita panjang umur, sehat walafiat. Apa yang beliau hajatkan dikabulkan oleh Allah, diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin. Juga tokoh-tokoh masyarakat dari RW, dari RT dan semua jajarannya. Semoga semua pengurus dari RT, RW dan semua jajarannya dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah dan dikabulkan hajatnya oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus panitia acara Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi wasilah saya berada di tempat ini, akhina Ustaz Muhammad Ridwan. Mudah-mudahan semua DKM dari Musalla Al-Mustafa dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, dan insya-Allah tetap melangsungkan kegiatan syiar di tempat ini menjadi bukti hubungan kita kepada Allah, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, wabil khusus yang saya cintai, anak-anak yang ada di tempat saya. Moga-moga semua anak ini menjadi anak-anak yang soleh solehah. Dan insya Allah kampung ini walaupun namanya cerewet, insya Allah orangnya tidak cerewet. Insya Allah semuanya menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, dan insya Allah meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, panas ini bukan halangan. Panas ini hanya di dunia hanya sekejap. Tapi panasnya yaumul qiyamah itu lebih dahsyat. Pendinginnya apa? Pendinginnya selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mobil itu panas, untuk mendinginkan mobil adalah air.
ada air di radiator, dingin itu mobil. Kalau kita untuk mendinginkan kita punya hati, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati tenang, hati tidak resah, hati tidak bingung. Ditambah dengan selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Man shalla salatan wahidan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, Allah akan memberikan rahmat 10 rahmat. Satu rahmat cukup. Kenapa satu rahmat cukup? Karena rahmat dari Allah kasih sayang. Sayangnya Allah itu tidak ada batasnya kepada hambanya. Cuma hambanya selalu lupa. Lupa kepada Allah, lupa kepada Nabi Muhammad. Apalagi kalau soal dunia. Kalau soal dunia, sudah sibuk. Apalagi kalau Pak RW bilang, nanti besok kumpul, mau dapat sembako. Semua datang. Tidak ada yang diundang pun datang. Tapi waktu musalla bilang, semua besok ada acara Maulidir Rasul, mau dapat pahala, mau dapat syafaat, mau dapat dekat dengan Nabi, yang ini yang dipilih sama Nabi Muhammad SAW. Ini yang pilihan. Tidak semua dipilih undang Nabi Muhammad. Ini acara yang adakan panitia. Tapi sesungguhnya acara ini acara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini hari kelahiran beliau. Walaupun bukan hari Rabiul Awal sudah lewat. Tapi tidak ada waktu untuk cinta dengan Nabi Muhammad. Tidak ada batas waktu untuk punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Kita bergembira. Ini kampung Cerewet semuanya gembira. Kenapa gembira? Karena kami bersyukur kepada Allah, diutusnya baginda Nabi Muhammad, kami tidak bisa balas kebaikannya. Kami tidak bisa balas sesatu pun, sesedikit pun atas apa yang diberikan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang tidak bersyukur kepada makhluk, dia tidak bersyukur kepada Allah. Man lam yashkuru linnas, lam yashkuru lillah. Kalau dia tidak bersyukur kepada sesama, dia tidak bersyukur kepada Allah. Makanya kita kalau diberikan sesuatu, apa yang kita bilang? Terima kasih. Itu tandanya apa? Kita terima kasih kepada Allah. Allah yang menggerakkan orang ini memberi kita. Kita diberikan oleh Allah Nabi Muhammad. Nabi ini ditanya sama sahabat Jabir. Sahabat Jabir mengatakan, Ya Rasulullah bi abi wa ummi ahbirni an awwalu syai'in khalaqallahu qablal asya. Ya Allah, ya Rasulullah, beritahu kepadaku demi ayah dan ibuku siapa yang pertama diciptakan di alam ini. Qala ya Jabir, Nabi katakan, wahai Jabir, innallaha, sesungguhnya Allah halaga nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diciptakan oleh Allah nur Nabi Muhammad. Yang pertama diciptakan sebelum alam ini diciptakan yaitu nur Nabi Muhammad. Belum semuanya, belum ada alam. Belum ada segala sesuatu, malaikat belum ada, nur Nabi Muhammad sudah duluan. Nur Nabi Muhammad lebih dahulu daripada semua yang ada. Dan kita semua ini menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak minta apa-apa kepada kita. Nabi Muhammad hanya minta kita jalankan sunnahnya. Nabi Muhammad merindukan, kita dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sewaktu Nabi Muhammad berdiri dalam podium seperti ini, berbicara kepada sahabatnya, dia mengatakan, wahai sahabatku, aku merindukan saudara-saudaraku. Sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, kami sahabatmu. Bukan, kalian adalah sahabatku, tapi saudaraku bukan kalian. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah nanti
mereka yang tidak pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Itulah saudaraku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Siti Aisyah, ada yang kenal Siti Aisyah, ibu-ibu? Ada yang namanya Aisyah di sini? Ada, wah ada namanya Aisyah. Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Itu Siti Aisyah satu waktu ibu menjahit. Ibu pernah menjahit? Ada yang menjahit di sini? Semua ahli jahit, Masya Allah. Sewaktu Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha menjahit, jarumnya jatuh. Malam jatuh jarumnya, begitu jatuh tidak kelihatan. Diraba, dicari, di mana ini jarum yang jatuh. Akhirnya yang masuk Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad masuk ke kamarnya Siti Aisyah istrinya, kelihatan jarum itu dari wajah Nabi Muhammad SAW. Dari badan Nabi Muhammad mengeluarkan cahaya sehingga melihat, bisa kelihatan jarum itu. Kira-kira cahayanya seperti apa? Kalau jarum yang tadi jatuh bisa kelihatan, akhirnya Siti Aisyah melihat, memandang wajah suaminya, memandang wajah Nabi Muhammad. Begitu indah wajahmu wahai Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Sesungguhnya merugi orang yang tidak bisa memandang aku nanti yaumal qiyamah. Terus Siti Aisyah mengatakan, siapa yang tidak bisa melihatmu wahai Rasulullah? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih. Apabila namaku disebut, dia tidak mengucapkan salam kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Tawassalna bi bismillah tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Kita salam sama Nabi Muhammad. Kita salam dari kampung ini menuju Madinah di bawah oleh malaikat. Kata Nabi Muhammad, umatku salam kepadaku, diantarkan malaikat salamnya kepadaku. Dan Allah memberikan ini di hadapanku. Yang disebut siapa? Namanya dan nama orang tuanya di hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Kita mendapatkan apa pahalanya? Sudah dapat pahala selawat, salam, dapat pahala birrul walidain. Kenapa dapat birrul walidain? Karena nama orang tua kita disertai dengan nama kita di hadapan Nabi Muhammad. Nama orang tua kita disebut di hadapan Nabi Muhammad. Fulan bin Fulan mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Keuntungan. Kalau satu kali selawat dapat kebaikan berapa? 10 kebaikan. Apalagi 10 rahmat, 10 derajat, 10 hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua hajat kita dikabulkan. Amin. Pandangan lagi ke sana. Saya stop sebentar. Saya tidak lama. Setelah Habib Alwi masuk, saya selesai. Supaya bergantian, supaya masuk di pikiran. Karena kalau sudah panas,
lapar, ngantuk, tidak masuk di pikiran. Ini ketawanya menandakan jujur. Betul Habib, begitu. Itu ketawanya seperti itu. Maulid tidak perlu lama. Yang penting bawa maulid ini ke rumah masing-masing. Bawa akhlak tadi di sini. Bawa di sini keteladanan Nabi Muhammad. Apa yang kita bisa ambil keteladanan Nabi Muhammad? Saya cerita sedikit tentang Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Dalam syair Maulid Simtud Dular dikatakan Habib Ali, dalam akhlak Nabi Muhammad, iza ja'a miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau orang miskin undang Nabi, Nabi cepat pergi. Kira-kira kalau kita orang miskin undang cepat enggak? Oh, betul-betul jawabnya jujur. Ini baru kampung ini yang jujur begini nih. Kenapa tidak langsung pergi tempat orang miskin? Karena tidak punya uang. Nabi justru kalau orang miskin yang undang, Nabi segera pergi. Kenapa seperti itu? Nanti orang miskin yang beriman kepada Allah, yang dia punya hati dekat dengan Allah, yang dia selalu hubungan dengan Allah sama Nabi Muhammad, nanti besok di Yaumul Qiyamah jadi sultan. Jadi jangan susah, di dunia cuma sebentar. Ada yang 200 tahun di sini. Mana orangnya? Enggak ada. Umur Nabi Muhammad punya umat antara 60 sampai 70 sebentar. Tidak lama. Jangan kita tukar akhirat sama dunia. Dunia sebentar. Susah-susah sebentar habis. Meninggal. Berapa banyak 2019 meninggal. Kuburannya disiapin banyak. Satu-satu pada meninggal. Ada yang kembali? Enggak ada. Semua selesai. Tapi di akhirat, lihat Fir'aun. Berapa ribu tahun Fir'aun? Ada yang tahu? Dari zaman Nabi Musa alaihissalam, badannya masih ada di Mesir. Ada yang kenal sama Fir'aun di sini? Jangan sampai kenal. Jangan kenal. Ini manusia ini, dia tahu Allah. Dia kenal Nabi Musa. Makanya waktu dia ditenggelamkan sama Allah, Amina bi Rabbi Musa wa Harun. Ya Allah, saya beriman kepada Tuhannya Musa wa Harun. Sudah tidak ada gunanya. Kenapa? Sudah mau meninggal baru ingat Tuhan. Baru ingat Allah. Sudah digarah-garah, sudah mau tenggelam, baru ingat. Allah bilang apa? Saya abadikan jasadnya sebagai jadi pelajaran bagi umat nanti kemudian. Enggak hancur. Dia ada di sana di Mesir. Insya Allah nanti di sini ada anak-anak kita bisa belajar ke Mesir. Amin. Supaya bisa bawa cerita di kampung Cerewet. Bahwasanya ada namanya Mesir, ada satu manusia yang Allah awetkan. Jadi kalau kita punya hubungan dengan Nabi, lihat Nabi Muhammad. Orang miskin yang undang, cepat Nabi. Ada satu ibu, sahabat Nabi, ingin undang Nabi Muhammad. Dia tidak punya uang. Dia kumpul uangnya. 1 dirham, 2 dirham, 1 rupiah, 2 rupiah untuk beli makanan yang mewah. Mau undang Nabi Muhammad, tapi tidak punya. Akhirnya satu waktu ada yang kasih sedekah sama dia. Maaf, saya punya suara agak paro sedikit karena saya baru tidur jam 4 subuh tadi. Habis sholat subuh baru tidur untuk acara ini. Tadi malam full acara, ada 2 tempat. Pulang, habis itu ziarah luar Batang. Habis itu pulang sampai di rumah, sholat subuh, baru itu tidur sebentar untuk acara di kampung ini. Khusus. Acara Rasulullah harus datang. Apalagi di sini semuanya wajahnya wajah bercahaya. Tahankan cahaya ini, bukan karena matahari rupanya. Rupanya ada juga cahaya di dalam. Pertahankan. Jadi sambil duduk sambil selawat. Baca selawat dalam hati. Semoga semuanya yang belum nikah insya Allah nikah. Insya Allah. Jangan yang sudah nikah bilang amin. Yang amin hanya yang belum nikah. Ini aminnya ramai kayaknya ini. Insya Allah. Jadi begitu. Ini ibu
Ibu ini ingin menjamu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ada yang memberikan dia sedekah 1 nampan nasi kebuli. Ini ada nasi kebuli nih. Wah, luar biasa. Masya Allah. Perlu dikasih kebuli semuanya. Insya Allah kabul. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Ini nasi 1 nampan ini mahal. Makanan istimewa pada masa itu. Akhirnya datanglah Nabi Muhammad SAW. Segera Nabi datang karena diundang. Begitu duduk, sahabat bilang, ya Rasulullah, di depan ibu ini, ya Rasulullah, engkau tidak makan sedekah. Gak mungkin ibu ini punya makanan ini. Engkau tidak makan sedekah, engkau tidak makan zakat. Engkau makan hadiah, engkau makan makanan yang bersih, yang tidak ada unsur yang berupa zakat dan sedekah. Nabi melihat ibu itu, ibu tadi betul dia bilang, ini sedekah. Gak mungkin Nabi makan. Sudah kecewa ibu ini. Nabi senyum. Nabi lihat. Nabi mandang ibu itu. Nabi katakan, ini sedekah buat ibu itu. Dan ibu itu menghadiahkan makanan ini kepada saya. Lihat Nabi Muhammad. Bagaimana bahagiakan sahabatnya. Bagaimana membahagiakan umatnya. Dia tidak kepengen umatnya susah. Dia tidak kepengen umatnya menderita. Dia tidak kepengen umatnya jauh dari Allah. Dia korbankan dirinya untuk umatnya. Sekarang pertanyaan, bagaimana umatnya kepada Nabi Muhammad SAW? Kita berselawat itu bukan selawat itu untuk Nabi, bukan. Lain kalau umpamanya yang terhormat Habib, yang terhormat Fulan, itu terhormat, orang itu merasa bangga. Tapi Nabi Muhammad tidak. Allah dan malaikat sudah selawat kepada dia. Nggak butuh kita. Kita punya selawat untuk kita. Kalau kita lempar bola ke dinding, bolanya kemana? Balik ke kita. Selawat itu untuk kita. Jadi kalau kita tidak buat, rugi. Sama dengan sholat. Sholat itu untuk siapa? Untuk kita. Jadi siapa yang tidak sholat, rugi. Karena sholat itu adalah hubungan dia mi'rajul mu'min. As-salah mi'rajul mu'min. As-salah ala doa. Sholat itu doa. Sholat itu mi'raj. Terangkatnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rugi kalau tidak lakukan. Olehnya itu kita punya hubungan dengan Nabi harus baik. Bagaimana kita bisa meneladani Nabi Muhammad? Tadi kita sudah lihat. Bagaimana Nabi bisa merubah kata-kata. Jangan sampai orang itu kecewa. Kita bertanyakan kepada diri kita. Berapa banyak orang yang kecewa dari lisan kita? Berapa banyak orang yang berputus hubungan karena kita punya lisan? Kadang-kadang tetangga kita beli kulkas yang demam kita. Ada yang begitu di sini? Yang sini bilang banyak, yang sana enggak. Jangan kita senang. Alhamdulillah dia bisa beli motor. Alhamdulillah dia bisa beli kulkas. Alhamdulillah dia punya uang. Ya Allah, mudah-mudahan saya juga bisa seperti dia. Begitu doanya. Bukan bilang, ya Allah itu uang dari mana lagi itu. Jangan semua prasangka. Akhirnya hitam. Hitam ini hati. Mau berdoa, kenapa saya punya doa tidak diterima? Karena ada hasud, ada iri, ada dengki, ada yang tidak suka atas keberhasilan saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kata Nabi Muhammad. Siapa yang tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ada yang begitu mencintai saudaranya seperti dirinya? Pulang kalau ke rumah, lihat di lemari. Berapa banyak jilbabnya ibu-ibu? Berapa banyak bajunya ibu-ibu? Oh banyak, ada yang belum dipakai 1 tahun, 2 tahun. Oh ada, saya lihat saya punya saudara tidak punya jilbab, tidak punya baju. Ambilkan sebelum kain kafan yang bungkuskan kita. Lihat saudara kita di Cianjur. Nanti sudah seperti itu bencana, baru mau kirim pakaian. Dibuang pakaian, terlalu banyak pakaian sampai di sana. Yang dibutuhkan makanan, yang dibutuhkan kebutuhan sehari-hari.
Karena pakaian itu bukan pakaian pokok. Jadi makanya kalau kita lihat, kita punya pakaian banyak, bagi sama saudara kita. Selama pakaian itu dibungkuskan aurat saudara kita, dia pakai ibadah, selama itu mengalir pahala buat kita. Jadi jangan menyimpan sesuatu yang tidak manfaat. Saya di Malaysia, besok mau berangkat tanggal 7. Saya instruksikan semua sama mereka. Saya turun sama mereka. Pergi ke kampung-kampung. Di sana juga ada orang yang susah. Ayo, kita antarkan makanan, kita antarkan beras, kita antarkan ini. Kita ceramah, tapi kalau kita tidak berbuat, tidak ada manfaatnya. Wa amilus shalihat. Kita melakukan kebaikan. Jangan hanya menyampaikan. Kita sampaikan, cuma sampai lisan, tapi dibuat. Kita bilang berselawat sama Nabi. Hari ini ingat, kuat. Begitu sampai di rumah, lupa. Ibu-ibu mau saya kasih resep supaya suaminya sayang? Mau tidak? Kalau masak, baca selawat. Kalau masak, selawat. Jangan Pak, kalau masak, ini suami tidak kasih saya uang, ini belum beli ini, belum ini. Jangan ngomel. Jangan cerewet. Kalau masak, doakan, baca selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Praktek, nanti lihat hasilnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, biar suami saya sehat, biar suami saya sayang sama saya, biar anak-anak saya jadi anak yang soleh solehah. Waktu masak, kenapa masak? Karena masakan itu akan masuk ke dalam mulut. Saya sering dikasih kopi. Ada seorang yang membuat kopi ini, setiap bikin kopi dia wudu. Setelah dia berwudu, dia menghadap kiblat. Setelah itu, dia goreng kopinya dengan baca selawat. Kalau dikasih kepada saya, ada beberapa orang soleh telepon saya. Itu kopi yang mana? Saya pura-pura seperti itu. Ada kopi yang pernah Habib kasih, itu kopi luar biasa. Itu kopi kalau diminum, Masya Allah, hati tenang. Wah, saya bilang baru kali ini ada kopi bikin tenang hati. Biasanya kopi itu temannya rokok. Tapi ini tenangnya hati tenang. Akhirnya saya tanya kepada seseorang, ternyata saya tanya sama pemilik kopi, ternyata itu resepnya. Resepnya adalah selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Olehnya itu, karena Al-Habib Alwi sudah hadir, saya sudah janji tadi tidak akan lama, maka saya tidak akan terlalu panjang untuk berbicara, karena malam ini juga ada di kampung sini, saya tidak tahu sebelah mana, juga ada acara Maulid Rasul SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keafiatan. Meneladani Nabi tidak ada batas. Banyak yang bisa kita teladani oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya tutup dengan salam, saya ajak satu cerita untuk meneladani Nabi Muhammad. Yang biasanya marah, yang biasanya emosi, yang biasanya suka melakukan perkataan yang kasar, membalas. Ini ada cerita dari Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi Muhammad lewat di dalam satu pasar, ada seorang ibu. Ibu ini cerewet. Apa kata ibu ini? Ini Muhammad, jauhkan kami dari Tuhan kami. Lata, Uzza, Manaf. Dia itu begini. Segala macam ucapan untuk Nabi Muhammad. Cacian, makian untuk Nabi. Nabi lewat. Ibu ini lagi angkat beban berat. Lagi bawa belanjaan. Begitu bawa belanjaan, Nabi bisa lihat seorang ibu dalam keadaan susah. Wahai ibu, mari saya bantu. Mari saya angkat beban. Mari saya angkat. Kira-kira kalau ada orang caci maki kita, kita mau tolong. Mana orang yang tolong? Orang ini sudah maki sama Nabi. Tapi dia tidak kenal Nabi Muhammad. Cuma dia tahu Nabi Muhammad itu adalah penyebar Islam. Pembawa Islam. Akhirnya Nabi bilang, mari ibu saya bawa. Mari saya angkatkan. Diambil. Wahai anak muda, terima kasih. Baik sekali engkau. Tapi ingat, jangan ketemu Muhammad. Baik. Diangkat sama Rasulullah. Dibawa. Dilewat dengan padang pasir.
bukan lewat gang begini. Masih bagus, ini padang pasir. Siapa yang pernah pergi haji dan umrah? Lihat di sana itu padang pasir, panasnya bukan main. Di saat jalan, ini ngomel ini ibu. Maki Nabi, terus. Ini kalau kita yang bawa ini barangnya, taruh situ aja barangnya. Bawa sendiri ini barang. Tapi Nabi tidak, dengan senyum. Diantar. Sampai di rumahnya. Sudah ditaruh, singkat cerita, sudah sampai di rumah orang ini, ibu ini, apa kata Nabi Muhammad? Sudah sampai di sini, ada lagi yang bisa saya bantu wahai ibu? Tidak wahai anak muda. Terima kasih. Saya tidak pernah lihat di negeri ini, di tempat ini ada anak seperti kamu. Gagah wajahmu, cantik, ganteng wajahmu, akhlakmu juga luar biasa. Terima kasih. Baik wahai ibu, saya mohon permisi. Balik Nabi. Tunggu anak muda, siapa namamu? Balik Nabi Muhammad. Siapa namamu? Kata Nabi Muhammad, Muhammad ibni Abdullah. Siapa namamu? Kata ibu ini, Muhammad ibni Abdullah. Siapa namamu? Seakan-akan tidak percaya kalau di hadapan dia adalah Nabi Muhammad yang tadi dia caci, sekarang ditanya oleh ibu ini. Siapa namamu? Muhammad ibni Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Lihat, subhanallah. Berubah. Tadinya benci, sekarang masuk Islam. Kenapa masuk? Karena akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu. Benci tidak dibalas dengan kebencian. Marah tidak dibalas dengan kemarahan, tapi dengan rahmat. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad dengan akhlaknya, diutus oleh Allah dengan akhlaknya, budi pekerti, rahmatan lil alamin. Olehnya itu, mudah-mudahan sedikit satu kisah ini bisa menambah kita punya keyakinan, menambah kita punya hubungan dengan Nabi. Saya tambah satu kisahnya. Tadi Nabi, siapa yang meneladani beliau? Sahabat, tabi'in. Salah satu tabi'in, Imam Hasan Basri. Al-Imam Hasan Basri ini muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Satu waktu ada orang datang. Ya Imam, engkau dicaci, engkau dimaki, engkau difitnah. Senyum. Ada orang yang difitnah senyum. Mana orangnya? Difitnah, dicaci senyum. Apa kata Imam? Antar saya ke rumah orang itu. Boleh? Boleh. Tapi sebelumnya antar saya ke pasar. Dibeli makanan, beli buah, diantar. Dibawakan orang yang caci dia. Ada orang yang caci dikasih hadiah. Mana yang caci kasih hadiah? Akhirnya sampai ke rumah itu dikasih. Orang yang caci maki bingung. Saya memfitnah mencaci, kok saya dikasih hadiah? Terima kasih, kata Al-Imam Hasan Basri. Pulang. Muridnya penasaran. Ya Imam, kenapa kau beri sama orang yang mencaci dan memakimu? Dia bilang, saya bersyukur karena dia saya masuk jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa setiap hari dia lakukan ini, supaya amal saya habis, keburukan saya diambil sama dia, kebaikan dia diserahkan kepada saya masuk jannah dengan kebaikan dari orang yang mencaci dan memaki saya. Siapa yang bangkrut? Orang yang mencaci, orang yang memaki, orang yang memfitnah, itulah orang yang bangkrut. Jadi jangan marah kalau dimaki dan dicaci. Itu orang tandanya punya kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah ta'ala minal aminin. Ya Allah, hidupkan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Wafatkan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Di alam barzah dengan kalimat la ilaha illallah. Di mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah. Masuk jannahmu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ya Allah, perbaharui iman kami dengan kalimat la ilaha illallah, agar kami selalu berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, meraih ampunanmu dan cintamu ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah, dan dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnul khatimah. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah, dan semua apa yang kita niatkan insya-Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.